Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya sebagaimana atau sebagai bentuk wujud syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Dia berikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan setiap perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi larangannya dan larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang saat itu masih berusia anak-anak, yaitu sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di antara penggalan nasihat tersebut adalah, ya gulam ihfadillah yahfadka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, apa yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, menjaga syariatnya dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi larangan-larangannya tanpa melampaui batasannya. Orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah, menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai pujian bagi orang-orang yang telah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman,
hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Inilah yang dijanjikan kepada kalian, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara semua peraturan-peraturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia lihat, dan dia datang dengan hati yang bertaubat kepadanya. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk menjaga syariat-syariat Allah itu bermacam-macam bentuknya. Di antaranya adalah dengan terus kita menjaga salat 5 waktu kita. Bahkan ini merupakan amalan ibadah yang sangat ditekankan untuk kita jaga, karena dia merupakan awal amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak, dan menjadi barometer untuk baik buruknya seluruh amalannya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk menjaga batasan-batasan Allah adalah menjaga kesuciannya. Dia menjaga wudunya, karena kesucian itu merupakan miftahus shalah, kunci daripada diterimanya salat. Kemudian yang berikutnya, yaitu dengan menjaga kepala dan perut kita. Termasuk dari kepala kita adalah mata yang dengannya kita melihat, telinga yang dengannya kita mendengar. Maka kita jaga dua bagian tersebut dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yaitu menjaga perut kita. Kita perhatikan di dalam perut kita, di dalam tubuh kita ini ada hati. Kita jaga hati kita, dan juga kita jaga makanan serta minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai kita masukkan ke dalam tubuh kita ini adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menjaga lisan dan kemaluan. Menjaga lisannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kedua hal ini di antara dua hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa saja di antara umatnya menjaga lisan dan kemaluannya dengan surganya. Kemudian yang berikutnya, para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah terus kita menuntut ilmu agama. Karena tidak mungkin seseorang bisa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna tanpa ilmu agama. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan wajibnya setiap kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim. Dengannya seseorang akan semakin baik ibadahnya kepada Allah. Dengannya seseorang akan menjadi baik akidahnya, keyakinannya. Dengannya seseorang akan semakin baik muamalahnya dan akhlaknya. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya dan menjaga larangan-larangan Allah dengan menjauhinya, meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini mencakup dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dunia kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga
tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga anak keluarga kita serta harta kita. Allah jaga dunia kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga mereka dengan menurunkan para malaikat. Allah jaga dari keburukan-keburukan, dari musibah-musibah yang akan menimpa dirinya, anak istrinya dan juga hartanya. Allah jamin dengan penjagaan dari hal-hal tersebut apabila hamba tersebut menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya tubuh kita yang Allah jaga, tetapi juga harta kita. Allah jaga pula anak istri kita, disebabkan karena kesalehan seorang hamba. Ada di sebuah ayat yang disebutkan yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga harta untuk dua anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah yang berdirikan, dibangun kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam, bahwa rumah tersebut adalah milik dua anak yatim yang berada di kota tersebut, dan di bawah rumah tersebut terdapat kanzun, terdapat harta benda simpanan yang Allah Subhanahu wa taala jaga untuk kedua anak yatim tersebut. Apa sebabnya? Sebabnya karena orang tuanya adalah orang yang saleh. Inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi dunyawiyah yang akan Allah berikan kepada seorang hamba yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjagaan yang kedua, dan ini merupakan penjagaan yang lebih besar daripada yang pertama yang kita sebutkan di khutbah pertama tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya. Allah akan menjaga imannya dari segala macam syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama, dari segala macam syahwat jiwa yang mendorong untuk melakukan keburukan-keburukan. Allah jaga imannya, Allah jaga agamanya, Allah berikan dia keistiqomahan sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penjagaannya, terutama terhadap agama kita, iman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimus shalah.